Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dr. Dewi Marifanggreni. Di sini saya akan memberikan materi ataupun penyuluhan mengenai diabetes mellitus atau kencing manis. Oke, apa itu diabetes? Diabetes adalah keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengolah karbohidrat maupun glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin yang tidak berfungsi secara sempurna. Fungsi dari insulin ini adalah suatu hormon yang mengontrol kadar glukosa di dalam tubuh kita. Nah, gejala diabetes di sini, ya, kita harus tahu ada 3 triasnya. Yang pertama, mudah haus, mudah lapar, sering buang air kecil terutama di malam hari. Ya, gejala tambahannya itu berat badan menurun secara drastis tanpa tahu penyebabnya. Selain itu cepat lelah dan cepat mengantuk. Untuk gejala tambahan lainnya, ya, yang pertama mudah kena infeksi, luka sulit sembuh, sering kesemutan terutama di bagian kaki dan bisa juga di bagian tangan. Sering tumbuh bisul, pandangan kabur atau kurang jelas, ya, dan infeksi jamur ataupun gatal, ya, terutama di dalam ataupun di sekitaran kemaluan. Kapan sih disebut pasien tersebut menderita diabetes? Yang pertama kita harus mengetahui gejala yang tadi ya, yang trias tadi, mudah lapar, mudah haus, dan sering buang air kecil, dan lakukan pemeriksaan gula darah. Untuk pengambilan sampel, pengambilan gula darah ini ya terbagi menjadi 3. Ada gula darah sewaktu, gula darah puasa, maupun gula darah 2 jam postprandial atau gula darah 2 jam setelah makan. Untuk gula darah sewaktu di sini yang pertama ya, ketika gula darah yang kita cek itu pada saat itu setelah makan banget misalnya ya, ketika dicek lebih dari 200 itu tandanya tinggi. Ya. Untuk gula darah puasa biasanya pasien tersebut melakukan puasa dulu 6 sampai dengan 8 jam. Ya. Ketika diperiksa misalnya lebih dari 126 mg per desiliter ya, itu dinyatakan tinggi ya. Untuk yang terakhir tadi gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan, ketika dicek ternyata lebih dari 200 itu dinyatakan tinggi. Oke. Ternyata diabetes ini atau kencing manis ini memiliki beberapa tipe. Untuk yang pertama, diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada saat si pasien tersebut lahir. Ya. Diabetes tipe 2 ini sering terjadi ya biasanya pada dewasa muda, lebih dari 20 tahunan biasanya. Dan tipe 2 ini juga sangat banyak di Indonesia ya. Yang ketiga, diabetes dalam kehamilan, di mana pasien tersebut ketika sedang hamil ya ternyata terkena diabetes atau kencing manis. Nah, itu disebutnya diabetes dalam kehamilan atau diabetes gestasional. Oke. Yang terakhir diabetes tipe lain. Untuk diabetes tipe lain ini biasanya memiliki komplikasi-komplikasi. Contohnya pasien dengan penderita autoimun atau penderita kelainan imunologi, ya, kelainan imun di dalam tubuh pasien tersebut. Siapa sih yang beresiko terkena? Jadi, untuk yang beresiko terkena ini terbagi lagi menjadi 2. Ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Ya, untuk yang tidak bisa dirubah ini, ya biasanya riwayat keluarga. Usia lebih dari 40 tahun,
riwayat melahirkan dengan kondisi bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg. Ini yang tidak bisa dirubah ya. Nah, untuk yang bisa dirubah atau risiko yang bisa dirubah, contohnya berat badan yang berlebihan, kita bisa tuh menurunkan berat badan. Kurangnya aktivitas fisik, nah jangan lupa olahraga ya. Penyakit darah tinggi atau hipertensi, di mana tensinya 140/90 lebih ya, lebih dari 140 ataupun diastolnya itu 90 mg per Hg ya, itu dinyatakan tinggi. Nah, itu kita bisa mengkontrol nih dengan pola makan, ya, olahraga. Dan yang terakhir, diet tidak sehat. Nah, biasanya diet tidak sehat ini di mana pasien tersebut sering mengkonsumsi tinggi glukosa atau tinggi gula ya, dan digunakannya itu sering. Yang terakhir, rendahnya serat. Ketika kita makan rendah serat, tinggi gula, nah itu sangat berbahaya ya untuk jangka panjang. Nah, apa sih yang terjadi bila seorang menderita diabetes? Nah, yang perlu kita tahu, pada pasien penderita diabetes ini memiliki dua efek jangka panjang ataupun jangka pendek. Untuk jangka pendek di sini, yang pertama, pasien sering buang air kecil, ya, terutama di malam hari. Yang kedua, mudah haus. Yang ketiga, pasien tersebut mudah lapar. Yang keempat, penurunan berat badan secara drastis tanpa penyebab. Yang kelima, pasien tersebut mudah lelah, mengantuk. Nah, itu yang perlu kita ketahui ya untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjang, nah ini jangka panjang di sini yang pertama bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan serangan jantung, bisa menyebabkan peredaran darah ke tungkai pun bisa menjadi terganggu. Luka sering sembuh. Maksudnya luka sulit sembuh ya di sini. Selain itu, ginjal menjadi rusak ataupun gagal berfungsi. Ada kerusakan di ginjal. Yang terakhir, adanya gangguan pada sel saraf. Itu yang menyebabkan kesemutan pada kaki maupun pada tangan. Oke, ini ya. Diabetes memang tidak dapat disembuhkan. Tapi perlu kita ingat, kita dapat mengendalikannya dengan pola-pola hidup yang bagus atau yang sehat. Contohnya, aneka ragam makanan. Terdapat sumber zat tenaga untuk tubuh kita, contohnya karbohidrat, yaitu nasi, umbi-umbian, bisa singkong, kentang, ya, dan lain sebagainya. Sumber zat yang membangun, misalnya protein-protein nabati maupun hewani, ya. Contohnya bisa ayam, terus juga bisa kedelai, ya, tempe, tahu. Yang terakhir sumber zat sebagai pengatur, contohnya vitamin maupun mineral. Contohnya buah-buahan, sayuran, itu bebas ya, mau apapun itu. Nah, ini nih yang perlu kita batasi gula dan garam. Dimana untuk gula dibatasi menjadi 5% dari total kalori, kurang lebih 3 sampai dengan 4 sendok makan per hari. Anjuran menggunakan garam dalam makanan yaitu 3.000 mg per hari atau 3 sampai dengan 4 sendok makan. Maaf, sendok teh ya. Nah, ini yang harus kita batasi juga nih. Kayak misalnya daging-dagingan, daging sapi, daging kambing, jeroan, ya walaupun terasa enak memang ya, kita harus membatasi. Nah, apalagi yang bawah nih ya, seperti gulai, terus juga yang boleh dimakan ataupun yang tidak dibatasi,
ayam-ayaman, ikan, dan buah-buahan maupun sayuran. Ya. Untuk kegiatan fisik di sini ya bebas untuk melakukan kegiatan fisik apapun, bisa dari jogging, berenang, bersepeda, badminton, futsal, aerobik, senam dan lain sebagainya. Itu boleh dilakukan 3 sampai dengan 5 kali per minggu, 30 sampai dengan 60 menit. Tapi kalau misalnya tidak punya waktu sebanyak itu, ya boleh 15 menit per hari. Itu rutin ya. Nih, hindari latihan yang terlalu berat. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Sepatu yang tidak sesuai, misalnya sepatunya kekecilan, atau sendalnya kekecilan, sepatunya kebesaran, atau sepatunya kekecilan, itu juga tidak boleh ya. Jadi disiapkan sepatu yang sesuai sama ukuran kita. Untuk apa? Ya, untuk menghindari terjadinya luka, apalagi pasien tersebut sudah menderita diabetes mellitus atau kencing manis, ya, karena lukanya akan sulit sembuh atau bahkan lama sembuhnya. Nah, yang terakhir, pada saat kita melakukan aktivitas, ya jangan lupa melakukan pemanasan dan pendinginan, karena itu perlu untuk tubuh kita juga. Ya. Resiko tinggi. Nah, pada pasien dengan resiko tinggi, ya, ketika pernah mengecek gula, ya, ternyata pasien tersebut tidak normal. Nah, itu disarankan untuk periksa berkala ya, sebulan sekali periksa gula darahnya. Terus bila mempunyai riwayat keluarga dengan kencing manis, kurang olahraga, tekanan darah tinggi, kolesterolnya tinggi, kegemukan, itu disarankan untuk melakukan pengecekan gula darah. Nih, ketika pasien tersebut sudah menderita kencing manis atau diabetes mellitus, nah, kita bisa mencegah komplikasinya dengan cara yang pertama, pada saat pasien memang sudah mulai minum obat, itu harus teratur dan harus setiap hari wajib ya, tidak boleh putus kecuali ada efek-efek tertentu, misalnya dia hipoglikemi pada saat itu juga, itu memang harus di stop pada saat itu, tapi untuk selanjutnya harus dilanjutkan kembali. Tidak boleh habis ketika obat tinggal besok misalnya. Jangan lupa kontrol ya, kontrol gula darahnya ke dokter, ke vaskes terdekat untuk meminta obat kembali dan melakukan pengecekan. Kontrol secara teratur. Bila sudah ada komplikasi, berarti yang harus kita cegah itu adalah kecacatan. Ya. Contohnya itu bisa dari otak kecacatannya, dari mata, mental, sulit tidur, bad mood, gugup, depresi, giginya mulai ada bakterinya, gusinya bengkak-bengkak, misalnya jantungnya berdebar-debar, terdapat nyeri tusuk pada jantung atau kulit menjadi kering, mudah luka, ginjal menjadi rusak atau bisa menyebabkan gagal ginjal, saraf menyebabkan kesemutan maupun mati rasa, sakit ketika berjalan, terjadinya kerusakan saraf, dan selain itu juga sirkulasi darah tidak stabil. Nah, dengan mencegah tersebut ya, penyakit-penyakit tersebut, nih kita harus periksa rutin, kita cek mata, kita cek urin untuk melihat apakah ada kelainan ginjal atau tidak, ya. Kita lihat ronsen parunya, ya, untuk melihat apakah ada kelainan di paru-parunya. Selain itu kita lakukan EKG. EKG itu untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak pada jantung kita, ya, mengenai irama jantungnya ataupun keadaan jantungnya. Nah, yang terakhir kita pengecekan untuk melihat apakah sirkulasi saraf ataupun darah di kaki maupun di
tangan kita itu lancar atau tidak, ya. Jangan lupa diperiksakan. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga, ya. Pada keadaan pasien kurang gula atau hipoglikemi, contoh-contohnya itu misalnya berkeringat, gemetar, pusing, perubahan mood, kadang happy, kadang sedih, ya, lapar, sakit kepala, pandangan kabut, lemah, lesu, pucat. Nah, ketika gejala tersebut, ya, beri gula 2 sendok makan atau permen. Stop obat saat itu juga, dan baiknya sebelum diberikan gula langsung dibawa ke vaskes terdekat, ya, untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu mengenai gula darahnya. Bila kelebihan gula atau hipoglikemi, ya, gejalanya mulut kering, haus yang berlebihan, sering buang air kecil, penurunan kesadaran, sering mengompol maupun sakit perut. Jika pasien sadar, ya, sarankan atau berikan minum pada saat itu juga. Lalu bawa vaskes terdekat ataupun bawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan seperti cek darah dan lain sebagainya. Terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang kurang pas yang saya sampaikan. Mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan berkenan juga di hati teman-teman, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.